membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2026, tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-12. Demikian dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak, Ibu, dan Saudara, Hakim-Hakim ini adalah sebuah kitab yang memperlihatkan ketika bangsa Israel ada dalam kepemimpinan orang-orang yang disebut hakim-hakim. Sebelum masuk ke dalam kitab ini, kita tahu bahwa bangsa Israel dipimpin oleh Musa dan Nabi Yosua untuk sampai ke tanah Kanaan di mana mereka dibebaskan dari perbudakan. Namun ada sebuah masa ketika Nabi itu tidak lagi memimpin sebuah bangsa, melainkan hakim-hakim inilah yang Tuhan angkat untuk memimpin bangsa Israel. Memang tentu sebagaimana yang kita tahu, selama ini Nabi telah diurapi oleh Tuhan untuk memenangkan bangsa Israel dalam setiap pergumulannya. Namun ketika bergeser ke hakim-hakim, tentu ada sebuah transisi kepemimpinan yang cukup berbeda. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan dalam pemerintahan, berganti pemimpin, berganti presiden, berganti gubernur, berganti wali kota, berganti bupati, tentu akan ada perubahan-perubahan yang bisa di satu sisi kita menyukainya, di sisi lain juga bisa kita tidak menyukainya. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan bahwa pahlawan-pahlawan yang diangkat menjadi pemimpin pada waktu itu, hakim-hakim, adalah mereka yang disertai oleh Tuhan. Itulah kenapa firman-Nya mengatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Mungkin banyak yang berpikir pahlawan-pahlawan ini, hakim-hakim ini tidak sepowerful, tidak sekuat Nabi dalam melakukan mujizat-mujizat. Hakim lebih kepada mengandalkan fisik untuk berperang langsung dengan musuh-musuh. Tapi kita bisa lihat bahwa dalam setiap periode pemimpin-pemimpin, bahkan ada seorang pemimpin hakim-hakim perempuan bernama Deborah, ternyata bangsa Israel sungguh-sungguh disertai Tuhan. Setiap hakim-hakim yang Tuhan angkat begitu luar biasa, menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa ini. Mungkin kita masih ingat kisah tentang Simpson, di mana dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Bahkan dia pernah kehilangan kekuatannya, namun ketika Tuhan membangkitkan lagi kekuatannya, bahkan dia bisa meruntuhkan banyak hal, musuh-musuhnya dikalahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang pasti, yang tidak lekang oleh waktu. Dia selalu berada menjadi benteng kita. Maka kalau kita kaitkan dalam kehidupan keseharian kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti malaikat Tuhan yang mengatakan, Tuhan menyertai engkau, demikian juga lah firman itu bagi kita hari ini. Tuhan menyertai kita semua, satu persatu. Tuhan mengenal siapa kita, nama kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Maka percayalah, gantungkan seluruh hidup kita hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, sebab Dia pasti
akan menopang, menolong, dan memenangkan kita. Khususnya di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini di negara kita atau di negara secara umum. Kita tahu bahwa krisis global terjadi di mana-mana, PHK di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, biaya hidup semakin naik. Tentu kita mengalami ketakutan yang luar biasa besar. Tapi kalau kita mau berusaha, kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia akan katakan kepada kita bahwa Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Sekarang kita semua adalah pahlawan bagi diri kita masing-masing. Kita adalah pahlawan bagi keluarga kita. Kita adalah pahlawan di tengah-tengah masyarakat. Maka apapun tugas tanggung jawab yang diletakkan kepada kita, marilah kita terima itu dengan sukacita. Marilah kita berusaha menunjukkan yang terbaik. Karena pahlawan tidak kenal mundur. Dia selalu maju. Dia selalu yakin akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Firman Tuhan menunjukkan siapapun bisa dia pakai. Musa bisa dia pakai. Kalaupun Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, Tuhan bisa pakai lagi Yosua. Ketika Yosua telah selesai juga dengan tugasnya, Tuhan bisa pakai para hakim-hakim. Terus menerus Tuhan sediakan pemimpin-pemimpin, pahlawan-pahlawan bagi kita. Namun pahlawan yang sejati bagi kita adalah Tuhan Allah. Marilah menginang, kita serahkan segala hidup kita, langkah kita hanya kepada Tuhan. Yakinlah dan percayalah, barang siapa yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia pasti akan dimenangkan. Khususnya tengah-tengah AKBP pada tahun ini 2026 adalah tahun pengajaran iman tengah-tengah keluarga. Bagaimana juga kita bisa menanamkan ini kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, atau mungkin kepada cucu-cucu kita. Ajarkan mereka, salinglah mengingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang beserta kita. Dia adalah Immanuel. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan menolong kita, menyanggupkan kita. Oleh karena itu, mari kita mulai aktivitas hari ini dengan mengandalkan nama Tuhan. Maka semuanya akan dijadikan baik oleh Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami pada malam hari ini, pada pagi hari ini Tuhan. Kau masih membangunkan kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, nafas kehidupan, khususnya kami boleh sampai pada hari ini. Tuhan, kami mau melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan sertai kami, bimbing kami Tuhan untuk melaksanakan semuanya. Biarkanlah kami hanya mengandalkan nama-Mu saja. Kalau ada pergumulan Tuhan yang kami hadapi dalam kehidupan kami masing-masing, kami mohon Tuhan jangan tinggalkan kami. Kami mohon Tuhan pegang tangan kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kiranya kami bisa melewati segala gelombang dalam kehidupan ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.